Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, saya mau tanya, dengan adanya kitab Yudas, berarti apakah Roh Kudus pernah berdiam dalam Yudas dan memberikan dia wahyu untuk menuliskan kitab Yudas? Jika demikian, apakah Roh Kudus bisa diterima oleh orang yang kurang atau tidak percaya seperti Yudas? Apa yang saudara maksudkan dengan kitab Yudas? Apa yang saudara maksudkan adalah surat Yudas yang di Alkitab itu? Ataukah apa yang dikenal sebagai Injil Yudas, the Gospel of Judas? Nah, kalau the Gospel of Judas yang saudara maksudkan, maka itu sebenarnya bukan bagian dari Alkitab kita. Memang ada Injil yang ditemukan sebagai Injil Yudas, tapi itu adalah Injil produk aliran sesat yang namanya aliran Gnostik. Ya. Nah, tapi kalau saudara maksudkan itu adalah surat Yudas yang di Alkitab, maka mengapa saudara mengatakan bahwa itu adalah orang yang tidak percaya? Karena Yudas yang menulis surat Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Ingatlah bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak orang nama Yudas, ya. Nah, Yudas yang mengkhianati Yesus itu namanya Yudas Iskariot. Tapi ada murid Yesus juga yang namanya juga Yudas. Dia disebut sebagai Yudas yang bukan Iskariot. Nah, untuk surat Yudas itu ditulis oleh seorang yang namanya Yudas. Tapi dia bukan Yudas Iskariot atau bukan Yudas murid Yesus. Dia adalah Yudas saudara Yesus. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 13 mulai ayat 55 ke atas, ya dikatakan bahwa Yesus itu mempunyai sejumlah saudara. Ada yang namanya Yakobus, Yoses, dan juga Yusuf, Yudas. Nah, Yudas itulah yang menulis surat Yudas. Yakobusnya yang menulis surat Yakobus. Ya, jadi itu jelas adalah Yudas saudara Yesus yang juga adalah orang percaya, bukannya orang tidak percaya, ya. Jadi bukan Yudas Iskariot yang menulis surat Yudas itu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.